Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kiki dan pada video kali ini saya akan membahas tokoh yang begitu terkenal. Bukan artis maupun selebritis. Nah, tentunya tokoh ini dijuluki sebagai Bapak Filsafat Dunia. Siapakah dia? Yaitu Socrates. Siapa yang menyangka kalau kota kecil ini memiliki begitu banyak keindahan yang belum sempat dilihat oleh banyak orang. Meski Yunani sedang dilanda masalah perekonomian, Athena tidak pernah mati oleh turis dan pariwisata. Athena merupakan kota unik yang punya banyak keindahan. Di balik keindahan ini, ternyata Athena punya banyak sekali keunikan yang mungkin tidak banyak orang tahu. Sudah sejak zaman dahulu Athena menjadi pusat di mana orang-orang Yunani melakukan kegiatannya. Bahkan saat zaman Yunani kuno pun, Athena sudah menjadi pusat kebudayaan. Berbagai hal dilakukan di kota yang mengambil nama Dewi Kebijaksanaan ini. Bahkan, Athena dikenal sebagai kota terkuno di dunia karena sejarah-sejarah bangsanya yang sudah mampu mempengaruhi dunia. Berbagai hal pun lahir di tempat ini, seperti munculnya filsuf-filsuf terkenal seperti Socrates dan Plato. Pada video kali ini, saya akan membahas beberapa hal menarik yang dimiliki Socrates, dimulai dari biografinya, keluarganya, dan keunikan serta pengajarannya. Berikut adalah ulasannya. Ya, selain terkenal dengan keindahan dan keunikannya, kota Yunani juga adalah kota tempat lahirnya para filsuf-filsuf terkenal di dunia. Contohnya yang akan kita bahas saat ini ialah Socrates. Socrates sendiri dilahirkan di Athena tahun 470 sebelum Masehi sampai 399 sebelum Masehi. Dia bukan keturunan bangsawan atau orang berkedudukan tinggi, melainkan hanya anak dari seorang pemahat bernama Sophronicus dan ibunya seorang bidan bernama Painarete. Setelah ayahnya meninggal dunia, Socrates menggantikannya sebagai pemahat. Tetapi akhirnya ia berhenti dari pekerjaan itu dan bekerja dalam lapangan filsafat dengan dibelanjai oleh seorang penduduk Athena yang kaya. Masa Socrates bertepatan dengan masa kaum sofis, karena itu pokok pembahasan filsafat Socrates hampir sama dengan pokok pembahasan kaum sofis. Sebab itu ada orang yang memasukkan Socrates ke dalam golongan kaum sofis, tetapi ini tidak betul, karena ada perbedaan yang nyata antara pendapat Socrates dan pendapat kaum sofis itu. Socrates sendiri mempunyai kepribadian yang sabar, rendah hati, yang selalu menyatakan dirinya bodoh, badannya tidak gagah sebagai biasanya, sebagai penduduk Athena. Meskipun dia orang yang berilmu, tapi dia dalam memilih orang yang jadi istri bukan dari golongan yang orang baik-baik dan pandai. Seperti para sofis pada zamannya, ia memberikan pengajaran kepada rakyatnya dan mengarahkan perhatiannya pada manusia. Perbedaannya dengan kaum sofis, Socrates tidak memungut biaya apapun, menolak relativisme dan yakin ada kebenaran objektif dan juga tidak mendorong orang mengikuti pemikirannya, melainkan hanya untuk mendorong orang mengetahui dan menyadari dirinya sendiri. Metode yang digunakan cukup unik dan mengusik ketentraman penguasa ketika itu. Ia bukan mengajarkan atau menjawab sesuatu, tetapi bertanya hal-hal mengenai pekerjaan dan kehidupan sehari-hari yang sebelumnya jarang dipertanyakan. Secara induktif, ia menanyakan definisi umum tentang sesuatu. Misalnya, apakah keadilan itu? Apakah kedermawanan itu? Metode ini adalah metode kebinaan, di mana Socrates hanya membantu membina kelahiran gagasan murid-muridnya saja. Metode ini memakai gaya ironi, di mana sengaja ia menanyakan hal-hal yang membingungkan, sehingga penjawabnya menjawab hal yang bertentangan. Inilah dialektikanya. Jawaban mereka pertama-tama dianalisis dan disimpulkan dalam bentuk hipotesa. Otomatis, alur pemikiran Socrates dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, tujuan hidup manusia adalah memperoleh kebahagiaan. Yang kedua, kebahagiaan dapat diperoleh dengan keutamaan. Ketiga, untuk mengetahui apa dan bagaimana karakter kita itu, harus kita ketahui dengan pengetahuan. Dan yang keempat, jadi keutamaan adalah pengetahuan. Penjabarannya adalah, bagi Socrates, jiwa manusia adalah karena intisari manusia, hakikat manusia sebagai pribadi yang bertanggung jawab, oleh karena itulah manusia wajib mengutamakan kebahagiaan jiwanya.
Demikianlah ulasan singkat mengenai Sokrates. Satu perkataan yang bermakna yang sempat keluar dari mulutnya ialah, rahasia untuk bisa bahagia bukanlah dengan mencari yang lebih banyak, tetapi bagaimana kita bisa menikmati yang lebih sedikit. Sekian dan terima kasih. Demikianlah pembahasan saya mengenai Sokrates. Tentunya saya dan teman-teman menemukan hal unik dan baru, dan tentunya bisa kita jadikan pelajaran dalam hidup kita. Semoga teman-teman yang sudah menonton video ini mendapat pelajaran yang bermakna dan berguna bagi kehidupan teman-teman semua. Saya pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Oke teman-teman, jangan lupa untuk subscribe channel Ruang Praktek dan jangan lewatkan untuk share, like, dan komen video ini. Terima kasih dan sampai jumpa.